Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman baik-baik saja dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, selalu sehat ya walafiat. Oke, kali ini kita membahas materi urinalisis dan cairan tubuh mengenai multistik. Jadi ini bagian 2 dari urinalisis ya yang pernah saya bawakan sebelumnya. Kita tahu ya multistik atau dipstick ini sudah banyak digunakan ya di laboratorium-laboratorium baik puskesmas, laboratorium klinik maupun rumah sakit. Nah, di sini dipstick atau multistik adalah pemeriksaan urin dengan menggunakan teknik carik celup multiparameter yang ditempeli kertas ya. Biasanya kertasnya itu nitroselulosa. Berisi reagen kering sesuai parameter yang diperiksa. Biasanya ada 10, ada juga yang 3 saja, ada yang 11, 13 dan bahkan yang terbaru ada 14 parameter. Oke, kita mulai ya dengan pemeriksaan urinalisis kimia multistik. Pemeriksaan urin kimia multistik banyak menggantikan pemeriksaan cara kimia konvensional. Hal ini karena praktis, cepat, serta mudah, kemudian murah, dilakukan tanpa banyak peralatan, tidak membutuhkan banyak ruangan, serta cukup reliable. Dan pastinya ya, di sini pemeriksaannya sangat mudah dilaksanakan. Intinya itu saja dan cepat sekali. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopik dengan adanya multistik ini bisa saja digantikan dengan adanya pita dari leukosit dan eritrosit ya, blood dan leukosit esterase. Jadi sudah bisa kadarnya ditentukan berdasarkan semi kuantitatif pada deret warna atau pada printout hasil dari alat readernya. Nah, kita bahas di sini reliable. Jadi kan di akhir-akhir reliable. Di sini untuk ujinya reliable itu perlu hal-hal yang dilaksanakan atau diperhatikan. Yang pertama, mempelajari prinsip kimiawi reaksinya. Yang kedua, prosedur penyimpanan reagennya kering ini harus hati-hati agar tidak mudah rusak kena uap air atau kena udara luar. Dan pastinya butir pengeringnya. Lalu persiapan bahan juga harus diperhatikan, peringatan-peringatan dalam petunjuk kerja dari kitnya. Kontrol kualitas menggunakan kontrol positif dan negatif, lalu cara pembacaan hasil yang tepat waktunya, kemudian pembatasan prosedur, dan serta yang terakhir adalah karakteristik masing-masing reagen pita dan mungkin adanya reaksi silang. Ini juga diperhatikan antar pet-pet dari pitanya tadi. Lalu kita masuk dulu ke hal yang perlu diperhatikan. Reagen pita ininya ya, sticknya ini harus disimpan dalam botol asalnya. Tidak boleh dipindah-pindah, botol harus tertutup kembali setiap mengambil satu stick. Jadi tertutup rapat agar tidak mudah rusak oleh pengaruh udara luar. Penyimpanan di tempat administrasi kering, kemudian tidak dekat air dan tidak disimpan dalam almari es. Karena ini peka terhadap uap air dan percikan air. Hindari menyentuh kolom pita reagen. Jadi pegang pada bagian ujung yang tidak ada pitanya atau tidak ada pet-pet kertasnya. Hindari kontaminasi dengan deterjen atau bahan kimia lainnya. Ini penting sekali supaya memang sticknya ini seolah-olah kita sudah memakai dari saat membuka saja ya, tidak walaupun sudah lama dibuka. Masuk lagi di hal yang perlu diperhatikan di sini, hindari cahaya matahari ya, suhu panas maupun dingin, uap bahan kimia asam atau basa dan kelembaban karena sticknya ini peka sekali terhadap pengaruh-pengaruh tadi. Oleh sebab itu biasanya kemasan botolnya sudah dilengkapi dengan
Silika gel sebagai penyerap uap air. Kemudian lagi botolnya biasanya berwarna putih kedap dan tertutup rapat. Jangan pakai pita yang kadaluarsa atau telah berubah warnanya. Ini kalau kadaluarsa sudah lewat masa expiry date-nya. Sementara yang kadaluarsa yang sudah berubah warnanya ini kita mau membukanya namun 2 bulan hingga 3 bulan atau 4 bulan tidak habis sehingga akan rusak. Jadi dalam waktu 3 bulan harus habis 100 tes. Lalu lakukan pemantapan kualitas dengan cek performance and check stick. Ini penting sekali supaya diketahui dengan pasti kemampuannya sesuai dengan kondisi yang ada pada spesimen pasien. Jadi dia bekerja dengan baik. Nah, kita pindah ke persiapan bahan. Persiapan bahan di sini ya teman-teman. Yang pertama harus menggunakan yang bagus itu adalah urin pagi, yaitu urin yang baru dikeluarkan pagi hari, segar tanpa disentrifus, penampungnya bersih, kemudian dicampur lebih dulu atau dibolak-balik dikocok dulu sebelum diperiksa urin tadi. Nah, bila memungkinkan nanti bisa menggunakan urin sewaktu ya, bila tidak memungkinkan. Bila pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 1 jam ya, urin dapat disimpan dalam almari es. Artinya di sini diawetkan secara fisika dengan bantuan kulkas. Pemeriksaan dilakukan setelah spesimen dikembalikan ke suhu kamar apabila tadi ingin mengeluarkan spesimen tadi, kemudian suhunya biar dulu naik setelah dari kulkas, lalu bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi pastinya ya dihomogenkan terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ya ke parameternya. Ini ada yang parameternya sebanyak 13. Glukosa, bilirubin, keton, berat jenis, darah, keasaman ya, protein, urobilinogen, nitrit, leukosit, vitamin C, urea, dan mikroalbumin. Jadi ada 13 parameter ini yang merek Dirui. Sementara merek yang lain ada 10 parameter ya. Ya, ini ada 10 parameter, ini berbeda dan ini yang paling banyak digunakan di laboratorium saat ini ya. Membacanya dengan membaca manual visual ya, dengan membandingkan deret warna. Untuk lebih telitinya, multistik urin diperiksa dengan menggunakan alat urin reader sesuai mereknya. Jadi urin dipstick ini dibaca dengan otomatis dengan alat reader dan hasilnya langsung di print. Jadi nanti lebih mudah lagi dan sudah dalam bentuk keluar kadarnya ya secara semi kuantitatif. Dan hasil ini akan lebih akurat, mengurangi kelelahan pada mata dan pastinya ya alat ini menyimpan memori pemeriksaan-pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita mulai satu persatu dari multistik ini kan ada 10 tes. Kita buka satu persatu tiap parameter untuk mengetahui fitur-fiturnya. Yang pertama adalah glukosa. Nah, adanya glukosa dalam urin atau glukosuria menandakan glukosa dalam darah tinggi sehingga dapat diekskresi oleh ginjal. Jadi dapat digunakan untuk screening diabetes walaupun saat ini sudah tidak digunakan lagi karena menggunakan gula darah stick itu lebih bagus men-screeningnya ketimbang gula darah di dalam urin. Pada kasus hiperglikemia ini ditemukan glukosa ya, kasus-kasusnya yaitu diabetes mellitus, sindrom Cushing. Nah, tanpa hiperglikemia bisa saja terjadi glukosuria yaitu disfungsi renal tubular dan pyelonefritis. Nah, untuk prinsip kerja bagaimana? Prinsip kerjanya di sini reaksi enzimatik spesifik glukosa oksidase menimbulkan warna hijau ya hingga coklat nanti. Sumber kesalahan negatif palsu karena adanya vitamin C atau juga obat bentuk metabolitnya.
Positif palsu pada penampungan yang terkontaminasi deterjen atau residu peroksidase. Pembacaan setelah 60 detik ya, dan sini ada kriterianya negatif, positif 1, 2, 3, dan 4. Glukosuria terjadi bila kadar glukosa di atas dari 180 mg per dl melebihi nilai ambang batas ginjal. Ambang batas ginjal hanya 180 saja. Apabila glukosa darah 200, maka lepaslah 20. Apabila 300, maka dikurangi 300, dengan 180. Maka itulah positifnya bervariasi hingga 1 hingga 4. Nah, kasus glukosuria lain mungkin saja bisa terjadi pada stres berat, infeksi, mungkin terapi obat, dan mungkin pada kehamilan, diabetes gestasional. Kita pindah ke parameter yang nomor 2, bilirubin. Bilirubin merupakan hasil dari pemecahan hemoglobin ya. Normal tidak ditemukan di dalam urin, ya kan? Kalau ditemukan dalam urin itu adalah sebuah kasus patologis, yaitu kerusakan hati, hepatitis, sumbatan saluran empedu. Nah, bilirubin akan rusak bila terkena cahaya matahari langsung sehingga akan negatif palsu. Jadi hindarkan spesimen urin, jangan terkena sinar matahari langsung. Bagaimana dengan prinsipnya? Nah, prinsip pemeriksaannya di sini untuk reaksinya, bilirubin dengan garam diazo membentuk warna merah ungu dalam suasana asam. Nah, negatif palsu bisa saja terjadi karena vitamin C, nitrit dalam urin, penyimpanan lama, dan paparan sinar matahari. Jadi sudah 2 ya, vitamin C mengganggu reaksi. Yang ketiga, positif palsu pada obat-obatan yang memberi warna merah pada urin. Pembacaannya ya negatif, positif 1, 2, dan 3. Hasil positif ya teman-teman harus dapat dikonfirmasi ya setidaknya dengan cara Harrison bila bilirubinuria dan urobilinogenuria. Karena kemungkinan nanti terpengaruh warnanya oleh warna tadi, sementara hasil positif negatifnya kan warnanya agak merah kecoklatan. Bilirubinuria positif 3 ya tidak usah dikonfirmasi kecuali bila bersamaan dengan hematuria berat karena terkait dengan warnanya tadi, warna merah kecoklatan. Kita pindah lanjut yang parameter ketiga yaitu ketons atau benda-benda keton. Adanya keton dalam urin karena tubuh memetabolisme lipid, jadi tidak sempurna menghasilkan ketonuria. Benda keton terdiri dari 3, asetoasetik asid, aseton, dan beta hidroksibutirik asid. Nah, ketonuria keadaan ditemukan keton dalam urin pada kasus diabetes ketonuria, non-diabetes ketonuria misalnya pada hiperemesis kehamilan, pasien muntah-muntah, dan diare. Jadi ini beberapa hal yang berbeda ya kondisinya. Oke, kita pindah lanjut lagi ya teman-teman, masih di ATL Indonesia, masih di sini. Ya, adanya keton, benda keton ini menimbulkan kompleks berwarna ungu ya. Di sini asetoasetik dan aseton, sementara beta hidroksibutirik asid tidak. Sementara sumber kesalahan positif karena penil keton dan petalin ini mungkin saja dari metabolit dari tubuh, dari makanan, mungkin zat warna ya. Positif ditemukan pada kasus kelaparan ya, starvation. Pemecahan lemak berlebihan, ketoasidosis, hiperglikemia pada diabetes mellitus, hipoglikemia persisten ya yang menetap, diet rendah karbohidrat, tinggi lemak. Nah, perlu konfirmasi nanti dengan metode konvensional, metode Gerhardt atau metode Rotera itu bisa dilakukan nanti supaya lebih bagus. Karena di sini Rotera ini ke arah aseton dan asetik asid, Gerhardt ke arah beta hidroksibutirat. Kita pindah ya dari keton ke parameter yang nomor 4 yaitu specific gravity atau SG ya. Biasanya disebut dengan berat jenis.
Specific gravity mencerminkan kondisi ginjal. Kemampuan ginjal untuk melakukan pemekatan dan pengenceran. Nah, untuk pemeriksaan pemekatan akurat sebaiknya menggunakan urin pagi. Mengapa? Bila encer SG-nya maka penyakit ginjal. Dan bila pekat SG-nya maka dalam batas normal. Karena kemampuan tubuh untuk memekatkan urin ya di sini adalah fungsi dari tubulus ginjal. Masih di SG ya, bagaimana dengan prinsipnya? Nah, ini prinsipnya. Adanya konsentrasi ion dalam urin, jadi adanya kation, proton akan melepaskan bahan kompleks dan membentuk perubahan warna biru, hijau, kuning. Mengingat nanti menggunakan beberapa indikator ya. Sumber kesalahan positif palsu disebabkan oleh karena proteinuria. Adanya proteinnya dalam urin. Ketoasidosis dan kation divalen dalam jumlah besar. Ini mengganggu nanti. Nah, terjadi negatif palsu pada kadar glukosa di atas 1000 mg per dl. Ini mungkin ya pada positif 4 nanti. Pada pH di atas 7 hasil harus ditambahkan 0,005. Ini terkait nanti dengan kation proton ya dan adanya pengaruh dari ion OH ya dan H+. Indikasi dan interpretasi ini untuk menilai fungsi ginjal yaitu fungsi pemekatan ginjal dan fungsi pengenceran ginjal. Jadi kemampuan ginjal memekatkan urin atau mengencerkan urin ya. Misalnya pada pengenceran ini diberi minum banyak maka encer urin. Tapi kalau dikurangi minumnya maka terjadi proses pemekatan. Kondisi rendah dicek ya penyebabnya misalnya lisis sel sedimen. Kita pindah ke parameter yang nomor 5 yaitu blood atau darah. Adanya darah itu dapat memberikan indikasi infeksi trauma saluran cerna atau perdarahan pada di sini pada ginjal. Jadi penting sekali ya menilainya di sini. Nah, kemudian lagi positif palsu pembacaan pada kondisi darah menstruasi. Lalu adanya blood berupa sel dapat dibedakan terhadap hemoglobin bebas dalam urin. Nanti di situ ya kalau melihat di sticknya apabila bintik-bintik itu biasanya eritrosit. Kalau dalam bentuk hijau saja itu kemungkinan bisa hemoglobin. Nanti dibedakannya dibantu dengan sedimen urin. Nah, bagaimana lagi lah untuk reaksinya? Untuk reaksinya prinsipnya adanya hemoglobin dan mioglobin yang mempunyai sifat peroksidase, katalase ya, mereduksi H2O2 memberikan warna biru hijau. Nah, untuk sumber kesalahan negatif palsu adanya nitrit dalam urin. Pengawet formalin dan proteinuria lebih dari 5 gram per liter ya, yang banyak sekali nanti proteinnya. Nah, positif palsu adanya residu deterjen karena mungkin penggunaan botol yang bekas. Nah, pembacaan hasil eritrosit bintik positif ya, di sini kurang dari 5 sampai 15. Apabila positif 2, 30 sampai 100. Nah, apabila positif 3 nanti 150 sampai 300 sel per mikroliter. Hemoglobin dan mioglobin warnanya hijau merata. Nah, perbandingan dengan mikroskopik bila ada dugaan hemoglobinuria pada sindrom hemolitik intravaskular ya. Dan mioglobinuria ya pada trauma atau penyakit otot. Ini sedimen eritrosit mungkin saja nanti negatif, jadi tidak ada sedimennya, positif bloodnya. Mungkin nanti warnanya hijau merata. Masih di blood ya teman-teman di sini. Hematuria itu merupakan karena gangguan hemostasis, mungkin penyakit glomerular, perdarahan trauma. Bisa saja batu ya, batu saluran kemih, mioglobinuria atau hemoglobinuria, infeksi, inflamasi, nekrosis dan gangguan koagulasi. Ini dapat saja terjadi kasus hematuria.
Nah, dikatakan ringan apabila 1+, sedang 2, dan berat 3+. Nah, pastinya di sini ya, bila disertai proteinuria positif 2, ini kasusnya disebut dengan asosiat bersama-sama. Biasanya berasal dari glomerular pada glomerulonefritis ya, mungkin dari GNA. Dan biasanya eritrosit di sini dismorfik bentuknya nanti di sedimen urin. Sementara hematuria berat apalagi eumorfik disebut dengan terisolasi karena mungkin perdarahan atau pendarahan trauma, batu atau kasus neoplasma. Jadi tidak ada dikaitkan dengan yang lain. Nah, sementara hematuria bisa saja terjadi pada wanita. Jadi perlu dipikirkan kontaminasi karena haid ya, menstruasi. Perlu pengambilan darah porsi tengah bersih. Jadi buang dulu pertama, lalu yang kedua yang tampung, lalu ketiga. Ya nanti yang diambil yang kedua. Biasanya sampai hematuria sedang ini terjadi. Pemeriksaan dengan kimia stik positif bisa disebabkan oleh hematuria, hemoglobinuria, dan mioglobinuria. Jadi membedakannya tadi dengan melihat selnya di sedimen urin. Dapat dibedakan ya dengan tidak adanya eritrosit pada pemeriksaan mikroskopik yang negatif tanpa berat jenis urin yang rendah. Klinis dapat dipertimbangkan sindrom hemolitik, penyakit, atau trauma otot. Jadi nanti kalau trauma otot nanti mioglobin. Nah, kita bisa melihat di sini mikroskopik hematuria itu berasal dari traktus urinaria, itu adalah ureter dan kandung kemih. Bisa jadi dari prostat pada pria, ureter dan ginjal. Nah, bukan dari traktus, dari saluran urinaria mungkin saja vagina pada wanita dan anus atau rektum yang terkontaminasi ke urin mungkin saja karena mengalami hemoroid ya. Pseudohematuria ini adalah yang palsunya, non hematuria urin warna merah karena mioglobinuria. Hemoglobinuria ini kan selnya sudah pecah duluan, bukan hematuria. Panel patalen laksatif, penotiazin, porfiria, rifampicin ya. Kemudian viridium, bilirubinuria ya. Dan penetoin, piridium, red diaper syndrome, food beet. Misalnya blackberries, rubab, dan ini makanan yang lain-lainnya. Jadi beet ya. Oke, kita pindah lanjut lagi di penyebab asimptomatik gross hematuria pada insiden. Ini pada gambar ada hematuria yang urinnya berwarna merah. Akut cististis 23%, bladder cancer 17%, benigna prostatic hyperplasia 12%, nephrolithiasis 10%, benigna essential hematuria ini 10%, prostitis juga 9%, renal cancer, pyelonefritis, prostat cancer, urethral stricture. Nah, ini adalah dalam jumlah sedikit. Ini kasus-kasus pada hematuria. Jadi di sini yang tidak bergejala atau tidak terlihat. Oke, kita pindah ke yang 6 yaitu pH atau keasaman. Nah, pengukuran pH untuk melihat tingkat asiditas, keasaman, dan alkalinitas pada urin. pH dapat digunakan juga untuk melihat distribusi unsur sedimen baik kondisi asam atau basa. Masih di pH ya teman-teman di sini. Prinsip reaksinya adalah perubahan warna double indikator bervariasi antara 5 sampai dengan 9. Sementara untuk sumber kesalahan terlalu alkalis pada urin yang lama, pertumbuhan dan kontaminasi bakteri. Jadi bakteri mengubah mecah urea yang dia akan menghasilkan amonium. Amonium akan menyebabkan alkali. Ya kan, pada urin yang lama tidak diperiksa. Pembacaannya harus segera untuk urin dan normalnya pH 5 sampai 6. Sementara pada urinary tractus infection atau UTI nanti ya singkat UTI, urinary tractus infection, urin alkalinya 7 sampai dengan 8. Nah, masih di pH ya. Di sini kita bagi ya menjadi nanti 3 bagian. Pertama, pH normal itu rata-rata sekitar pH 6. Ini tergantung rentangnya 5 sampai 8 tergantung diet makan. Makan sayur atau makan daging ini akan berubah mengarah pH-nya asam atau basa.
pH tinggi urin alkali itu karena mungkin pemberian obat natrium bikarbonat, klasikal renal tubular acidosis, alkalosis metabolic or respiratory, bakteriuria, ISK, diet sayur buah yang tinggi. Sementara urin rendah, urin asam itu karena pengaruh obat-obatan, misalnya amonium klorida, asidosis metabolik atau respiratorik, dehidrasi, diet tinggi daging. Jadi tadi ya daging dengan sayur berbeda. Kita pindah ke nomor 7 yaitu protein. Ini pembahasannya yang cukup panjang ya untuk protein. Keberadaan protein dalam urin atau proteinuria memberikan indikasi penyakit ginjal. Negatif palsu dapat terjadi pada urin alkali atau urin encer atau protein lain yang bukan albumin. Masih di protein ya teman-teman di sini. Proteinuria itu ditemukan lebih dari 150 mg protein dalam urin 24 jam atau uji kualitatif positif. Mau positif 1 hingga positif 4. Proteinuria kuantitatif tergantung dari jumlah protein. Misalnya protein heavy protein 4 gram per 24 jam. Moderat protein 1-4 gram per 24 jam. Minimal proteinuria nanti ya kurang dari 1,0 gram per 24 jam. Ini secara protein esbah. Proteinuria glomerular ini bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Penyakit kerusakan membran glomerulus, tapi fungsi tubulus normal. Ini satu ya. Selektif proteinuria terutama albumin. Bisa juga heavy protein atau penyakit yang lain. Misalnya glomerulonefritis akut. Ya GNA. Jadi penting di sini ya untuk mengetahui diferensiasinya. Nah, lanjut lagi teman-teman, masih di protein. Ada proteinuria yang lain yaitu tubular proteinuria, yaitu penyakit kerusakan pada tubular namun fungsi glomerulus normal. Nah, proteinuria bisa saja sedang, ini penyakitnya pyelonefritis. Sementara yang lain kasusnya overflow proteinuria. Ini karena kelebihan protein dalam sirkulasi, hemoglobin, mioglobin, fungsi ginjal juga di sini masih normal. Jadi penyebabnya apa? Hemoglobinuria, mioglobinuria, multiple myeloma mungkin atau amyloidosis. Nah, bagaimana dengan prinsip pemeriksaan protein? Prinsipnya secara kimia reaksinya adalah protein akan mengubah warna indikator dari kuning menjadi hijau. Ini spesifik untuk deteksi albumin ya. Sumber kesalahan positif palsu pada impuls polipinil pirolidon. Dan botol penampung tercemar bahan deterjen yang mengandung amonium atau klorheksidin. Nah, untuk pembacaan setelah 60 detik positif, 1 ya sesuai dengan 0,3 gram per liter. Nanti positifnya 1, 2, 3, dan 4 mungkin ya. Sementara untuk fisiologis atau ortostatik biasanya positif 1 saja. Masih di proteinuria ya teman-teman di sini. Proteinuria hasil dari pemeriksaan kimiastik itu spesifik untuk albumin. Jadi kita membahas albumin. Albuminuria dapat terjadi bila mana ada kebocoran serum darah ya lewat dinding pembuluh darah di ginjal mungkin. Adanya kebocoran terjadi pada tingkat glomerular atau non-glomerular. Nah, glomerular terjadi karena si glomerulusnya bermasalah di sini karena tekanan darah, kerusakan endotel, basal membran muatan listrik dan absorpsi sel tubulus. Nah, sementara pada kasus bukan non-glomerular yaitu pada tingkat non-glomerular itu karena kebocoran, biasanya karena proses radang atau perdarahan. Ada tingkatan jumlah albuminuria. Nah, di sini dengan melakukan pemeriksaan kimiastik ya di sini. Jadi teman-teman bisa melihatnya nanti dengan melihat negatif dulu ya, kemudian nanti trace nanti ya positif lemah atau dengan positif 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kadar yang paling rendah itu adalah adanya albumin di bawah kemampuan tes albumin biasa. Misalnya di bawah dari 150 mg per dl. Ini disebut dengan mikroalbuminuria. Nah, mikroalbuminuria ini tesnya khusus ya tersendiri.
Kita pindah masih di protein positif. Protein ini ditemukan pada diabetes dan hipertensi nefropati. Albuminuria ringan itu positif 1. Kondisinya mungkin pada kondisi normal, demam, latihan fisik ya. Kelainan non ginjal kecuali pada diabetes dan hipertensi nefropati. Sementara albuminuria berat itu pada kasus sindrom nefrotik nanti ditemukan ya. Bengkak-bengkak pasiennya, albumin dalam urin itu positifnya tinggi 4 mungkin 3 sampai 4, sementara protein dalam albumin dalam serum rendah sekali. Albuminuria disertai dengan hematuria mungkin menunjukkan sindrom nefritis, GNA atau GNC nanti. Sementara pada kasus yang lain albuminuria dengan leukosituria mungkin menunjukkan infeksi saluran kemih. Jadi ada diferensiasi albuminuria ini tiap penyakit. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 8 yaitu urobilinogen. Urobilinogen merupakan produk hasil degradasi bilirubin yang dibentuk bakteri usus ya di sini teman-teman. Jadi bilirubin itu di glukoronat ya kan, diambil glukoronatnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku glukosa oleh bakteri. Sehingga diubahlah bilirubin tadi nanti menjadi urobilinogen. Nah, di sini dapat meningkat pada kasus penyakit hepar atau penyakit hemolitik. Nah, bagaimana dengan prinsipnya di sini? Prinsip reaksinya, urobilinogen dengan garam diazonium dalam suasana asam memberi warna merah. Sumber kesalahan negatif palsu pada sampel terpapar sinar matahari. Penyimpanan lama, konsentrasi formaldehid, pengawet urin, nitrit karena adanya tadi CUT. Nah, hasil positif palsu pada obat-obatan dan pembacaannya setelah 1 menit berupa hasil negatif positif 1, 2, dan 3. Nah, peningkatan urobilinogen itu terjadi pada penyakit hati dan hemolisis. Oke, kita pindah ya ke selanjutnya yang nomor 9 yaitu nitrit. Nitrit ini penting juga ya untuk adanya infeksi ya, dibentuk oleh bakteri gram negatif dalam urin. Mengkonversi dia nitrat menjadi nitrit, jadi menjadi produk NO2 menjadi NO3. Nitrit bersama leukoesterase sangat baik untuk ISK, infeksi saluran kemih. Nah, masih di nitrit ya. Nah, adanya nitrit dalam urin itu akan bereaksi dengan aromatik amin ya, diazonium dan garam benzoquinolin menimbulkan warna merah. Merahnya nanti agak pink ya. Nah, sumber kesalahan di sini negatif palsu terdapat pada peningkatan diuresis. Pengenceran urin bisa saja terjadi ya pada kasus ini yang mana palsu. Puasa lama, tidak konsumsi sayuran dan konsumsi vitamin C dosis tinggi. Dan bisa saja ini karena dengan tidak mengkonsumsi ini sayur-sayuran atau yang lainnya, maka kadar nitratnya di dalam urin rendah. Jadi tidak bisa terbentuk nitrit. Positif palsu itu terdapat pada urin yang tidak segera diperiksa lebih dari 4 jam dan adanya obat fenoxifiridin. Fenoxifiridin ya. Lalu kita pindah ke indikasi. Indikasi dan interpretasi setelah 30 detik hingga 60 detik. Nah, positif warna dari pink sampai merah. Jadi menunjukkan bakteri gram negatif. Yang mana dia memproduksi enzim reduktase mengubah nitrat menjadi nitrit. Negatif tidak bisa menyingkirkan atau tidak menyingkirkan hal-hal lain. Misalnya mungkin saja infeksi disebabkan oleh bakteri yang tidak membentuk nitrit. Jadi bakteri lain yang tidak mengubah nitrat menjadi nitrit, infeksi saluran kemih. Yang kedua, jumlah bakterinya sedikit oleh karena pemberian antibiotik atau kemoterapi, atau tidak ada bahan nitrit dalam urin karena tidak konsumsi sayur. Jadi di sini tidak ada nitrat yang diubah menjadi nitrit. Di sini ya penting sekali. Jadi penting juga tidak mesti negatif walaupun dia kena infeksi saluran kemih yang mungkin disebabkan oleh bakteri lain.
Oke, sebagai patokan yang terakhir untuk ISK adalah di sini menggunakan leukosit esterase. Leukosit atau WBC biasanya indikasi adanya infeksi. Leukosit esterase dalam urin ditemukan dalam WBC, ya kan di WC ya, dan jika dikombinasikan nitrit sangat baik untuk kasus bakteri urea. Nah, bagaimana dengan prinsip leukosit esterase? Prinsipnya adalah esterase indoksil ester dengan diazonium dia menghasilkan warna violet dia. Jadi di sini indoksil ester ini akan dipecah oleh esterase dari leukosit. Nah, untuk sumber kesalahan ya di sini teman-teman, meningkat palsu pada warna urin ya oleh karena bilirubin dan nitrofurantoin. Jadi penting di sini untuk melihat dulu adanya yang kedua ini karena bisa menyebabkan kesalahan. Dan urin dengan pengawet menggunakan formaldehid bisa mengganggu pemeriksaan ini. Nah, rendah palsu bagaimana? Ini terdapat pada proteinuria di lebih dari 500 mg per dl dan terapi cepalexin ya, dosis tinggi. Pembacaan sesudah 2 menit karena memang ini yang paling terlama dibandingkan tes yang lain. Jadi hasil positif memberi warna violet ya, ungu-unguan. Positif 1 sesuai dengan jumlah leukositnya 10 sampai dengan 25 sel per mikroliter. Sementara positif 2 sesuai dengan 75 sel per mikroliter ya. Positif 3 sesuai dengan 500. Jadi loncatannya jauh ya, 2575 kemudian 500. Jadi ini perlu dikoreksi nanti dengan menggunakan sedimen urin ya. Kalau dengan alat reader mungkin akan terbaca dengan jumlahnya sesuai dengan intensitas warnanya. Jadi lebih teliti dengan alat reader nanti. Masih ya di leukosit esterase. Kesesuaian dengan pemeriksaan mikroskopik sedimen 1 leukosit per LPB itu setara dengan 10 sel per mikroliter. Untuk indikasi interpretasi adanya inflamasi ginjal atau saluran kemih bawah, ini digunakan adanya gangguan ini pada positifnya leukosit esterase. Namun di sini ya tidak selalu berkorelasi dengan bakteri urea. Tinggal kita melihat nitritnya dan juga melihat dari sedimen urin adanya bakteri. Pemeriksaan kultur perlu dilakukan setiap adanya leukosituria dan bukan sebaliknya. Jadi leukosit sebagai penandanya dulu. Nah, pada wanita sering terjadi kontaminasi oleh adanya keputihan yaitu pelur albus. Jadi masih di leukosit esterase di sini ya, pada kasus-kasusnya leukosit bisa terdapat dalam urin leukosituria karena dia melakukan proses diapedesis ya pada inflamasi. Dia melewat melalui celah-celah sel endotel untuk masuk menuju tempat adanya inflamasi atau radang. Leukosituria positif 1 itu kurang dari 6 per LPB disebut dengan ringan. 2 plus 6 sampai 20 per LPB termasuk sedang dan 3 plus lebih dari 20 per LPB termasuk berat. Nah, pada kasus infeksi akut penyebabnya leukosituria berat. Ini menunjukkan infeksi saluran kemih bawah ya bila positif 1 dan atas 2 sampai dengan 3 ya dengan proteinuria. Jadi lihat juga proteinnya. Perlu ya dipertimbangkan pada urin wanita dengan pelur albus sebagai diferensiasinya nanti dilihat apakah nanti penyebab pelur albusnya adalah di situ jamur atau trichomonas atau mungkin gonoro. Jadi penting di sini untuk melihat dan membedakannya di sedimen urin ya, walaupun di leukosit esterase sudah positif. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak 10 multistik yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.